mulai? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa ittifa wa ifada wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa tila'ila huda wa dalalata ala al-khair wa tiraa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang tasawur wa tasdik dan semuanya. Sekarang kita akan mulai masuk ke fasal yang baru, yaitu faslun fi ta'rifid dalalati tsalah wa ahkamiha. Maknanya faslun di definisi dalalat salah. Apa itu dalalat salah? Dalalat tadammuniyah, mutabaqiyah sama iltizamiyah, wa ahkamiha. Hukum-hukum tiga dalalat ini. Makna hukum-hukumnya adalah hal salah satunya itu yalzam ba'duha ba'dhan, yang akan kita pelajari di akhir bab ini insyaallah. Silakan dibaca Ustaz Najih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmihi wa 'ulumi sa'iris salafis salihin fi darain amin. Amin. Thumma ad-dalalatul iltizamiyyah. Ulang lagi dari faslun fi ta'rifid dalalati tsalah wa ahkamiha. Wa huwa haqiqun fit taqdim. Faslun fi ta'rifid dalalati tsalah wa ahkamiha. وهو حقيق بالتقديم بعد الفراغ من المقدمة بانحصار نظر المنطقي في مفهوم الموصل وتوقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ وكون الألفاظ منظورا فيها من حيث إنها تلا إلى المعاني فلذا قدم الكلام في الدلالة فقال وهو حقيق بالتقديم, yakni maknanya fasal dalalatu tsalah wa ahkamiha hakikun. Hakik ini layak, berhak untuk didahulukan daripada bab setelahnya, karena bab setelahnya adalah mabahithul alfat. Bab ma'ani lebih berhak didahulukan daripada bab mabahithul alfat, dan bab ini berhak didahulukan setelah muqaddimah. Kenapa? Karena nadorul mantiki, karena orang ahli mantik itu melihat fi mafhumil musil. Apa itu musil? Ada musil lit tasawur sama musil lit tasdik. Sudah saya katakan yang namanya abwabul mantik ini cuma 5. Imma tasawurat wa imma tasdiqat. Setiap tasawur wa tasdik ini ada 2, ada mabadi, ada maqasid. Satu lagi namanya bab yang terakhir itu tentang mawadul qadaya. Jadi nadorul mantiki ini fi mafhumil musil. Musil, makna musil yang menyampaikan ke tasawur namanya had, yang menyampaikan ke tasdik namanya kias. Lah musil itu mantiki hanya melihat ke musil, karena setiap alfat, para mantiki itu melihat alfat bukan karena dia alfat, akan tetapi alfat ini hal yusil ilal ma'lum amla, itu saja sebenarnya. Wa tawaqqufu ifadatul ma'ani wastifadatuha alal alfat. Lihat, wa tawaqqufu ifadatul ma'ani wastifadatuha alal alfat. Dan mantik itu melihat tawaqquf ifadatul ma'ani. Ifadah itu memberikan faedah. Maknanya makna ini bisa memberikan faedah kepada orang lain, atau istifadah. Makna itu boleh kita ambil dari orang lain, boleh kita ambil dari
orang lain. Wa qaunul alfat fiha manduran min haitsu innaha dalailul ma'ani falidha quddimal kalam fid dalalah. Semua taklil ini menunjukkan bahwasanya mabhasul ma'ani dikedepankan daripada mabhas alfat. Yang pertama, fi mafhumil musil. Lihat, fi mafhumil musil. Kalau ada tasawur sama tasdik, mantiki tidak melihat dari lafadznya, akan tetapi dari mafhumnya. Yang pertama itu. Kemudian lafadz itu gunanya untuk, lihat, memberi faedah kepada orang lain, atau kita mengambil faedah dari orang lain. Wa qaunul alfat manduron fiha. Lihat, alfat itu orang mantiki melihat alfat, lihat, manduron fiha min haitsu innaha dalailul ma'ani. Lafat itu dilihat oleh mantiki bukan karena dia itu murakkab, bukan itu. Karena kalau kita melihat, lihat ya, koma zaidun. Lafat, dua lafat ini boleh kita lihat min haitsu kaunuha jumlah fi'liyah. Yang pertama itu. Min haitsu kaunuha fi'il wa fa'il. Min haitsu kaunuha yadullu ala tajaddud. Tapi mantiki tidak melihat itu. Mantiki melihat qoma zaidun, dia itu dalun ala maknan muayyan, wa huwa zaidun al-qaim fil kharij. Karena zaidun yang berdiri di luar, dia bukan lafaz qoma zaidun. Ini lafaz, ini makna. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya di reality ada zaid yang qaim. Mantiki tidak melihat tarkibnya, karena itu tugasnya nahwi. Atau mantiki tidak melihat hal ya dulu ala mutabaqatil lafaz lil waqi, itu tugasnya balawi. Atau melihat dari istiqaq zaid, dari apa, melihat dari harokatnya zaid, bukan itu. Itu tugasnya nahwi wal lughawi. Akan tetapi mantiki melihat daripada maknanya, bahwasanya qoma zaidun ya dulu ala maknan muayyan. Karena itu mabhasul alfat hanya dimantik untuk, lihat, mabhasul alfat dimantik untuk kita agar bisa memahamkan orang makna dan mengambil faham tentang makna. Jadi intinya semua itu hanya untuk makna, bukan untuk lafaz. Jadi lafaz hanya wasilah dan makna adalah maksud. Tanpa adanya lafaz kita boleh memahami makna, akan tetapi asirun jiddan, sangat susah. Untuk mempermudah itu kita menggunakan lafaz. Akan tetapi tanpa ada lafaz pun sebenarnya bisa. Karena untuk memahamkan makna tak perlu lafaz. Lafaz adalah salah satu cara untuk memahamkan lafaz. Karena itu di mantik orang-orang bisu bisa untuk jual beli. Orang-orang bisu bisa untuk berakad, walaupun dia tidak mempunyai lafaz, hanya menggunakan isyarah. Kalau orang bisu nak menyatakan cinta bagaimana? Macam ini. Maknanya apa? Cinta. Hah? Aku cinta kamu, macam ini. Tak ada lafaz, tapi gerakan ini ya dulu alal makna. Bisa, sebenarnya kita bisa untuk memahamkan makna atau mengambil makna, memahamkan orang lain makna, atau mengambil makna dari orang lain tanpa menggunakan lafaz. Akan tetapi cara ini sangat susah. Cara ini sangat susah. Lihat, kalau saya cakap ya. Karena kenapa? Gak ada indibat. Berbeda dengan lafaz. Lafaz itu ada indibatnya. Apa maknanya? Kawin. Nah? Ajak bertunang. Ada bertunang. Ada yang punya pendapat lain. Hah? Kawin lari. So, mana yang benar? Ajak bertunang atau kawin lari? Kawin lari itu ijab kabulnya sambil lari.
Paham? Ketika ada perbedaan pendapat, tak ada murajih. Dan gerakan itu tak seselise lafaz. Lafaz itu selise karena lafaz itu muafik dengan nafas. Ketika Anda berbicara, Anda sambil bernafas. Tapi dengan gerakan, dengan isyarat, Anda tidak sambil bernafas. Karena yang namanya lafaz itu lebih mudah, maka lafaz itu digunakan di dalam mantik. Akan tetapi bukan itu. Asalnya mantik adalah makna. Karena itu dalam mantik ada qadiyah malfuzah sama qadiyah ma'kulah. Makna qadiyah ma'kulah dalam otak Anda cakap kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin masyid, contohnya. Anda tak cakap, tapi di otak Anda ada kalimat itu cukup. Akan tetapi cara seperti itu sangat susah. Karena sangat susah, mantiki membahas tentang lafadz di kitabnya. Dan bukan hanya lafadz Arabiyah, akan tetapi mutlaqul lafadz. Karena itu, mantik ini bukan khusus terhadap bahasa Arab. Terus kenapa dibahas beberapa lafadz bahasa Arab dalam mantik? Bukan karena itu adalah bahasanya mantik, akan tetapi karena pengarangnya menggunakan bahasa Arab. Coba ada orang membahas mantik menggunakan bahasa Inggris. Pas yang dibahas bahasa Inggris, bagaimana kalimat-kalimat sambungan if, where, was, apalagi macam-macam past tense, perfect tense, semuanya memakai itu. Akan tapi karena yang dibahas bahasa Arab, pengarangnya bahasa Arab, mereka sedikit membahas tentang bahasa Arab. Karena itulah, karena yang namanya lafadz itu hanya wasilah dan makna itu maksud, maka makna lebih didahulukan daripada lafadz. Wadah? Oke. Wa huwa haqiqun bit taqdim ba'dal faraghi minal muqaddimah lin hisari nadoril mantiki fi mafhumil musil wa tawaqqufi ifadatil ma'ani wastifadatiha alal alfaz. Ayo. دلالة اللفظ على تمام ما وضع اللفظ له مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. Sekarang akan membahas tentang dalalah. Dan dalalah, mana tadi saya punya itu? Oke. Dalalah, musannif akan langsung membahas tentang dalalah lafdiyah wad'iyah. Akan tetapi ini adalah salah satu dari beberapa bagian dalalah. Dalalah sendiri, dalalah itu bukan hanya lafadz. Bukan hanya lafadz. Selain lafadz pun menunjukkan makna, seperti gerakan tadi itu. Ayo, orang nak mencuri mangga di rumah Anda. Macam ini saja. Maknanya apa? Berani ambil mangga saya? Macam ini. Betul apa tak? Anda nak parking, ada macam apa itu? Signboard, gambarnya kereta macam ini. Apa maknanya? Tak boleh parking. Tak boleh parking. Apakah dia tulis tak boleh parking? Cuma ada gambar saja. Kemudian dalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama al-lafdiyah wa ghairul lafdiyah. Lafdiyah wa ghairul lafdiyah. Ini kismah qat'iyah. Setiap kismah hasirun bainan nafyi wal itsbat, pasti dia qat'i. Dibilang asal itu marfu'. Mantik mabni ala hadza kullu. Dibilang al-kismah qat'iyah. Dan lafdiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa? Al-aqliyah
Tabi'iyah. Yang ketiga al-wad'iyah. Sama, ghairul lafdiyah pun juga terbagi menjadi 3. Al-aqliyah, at-tabi'iyah, al-wad'iyah. Lihat. Kita berbicara tentang ad-dalalatus salah. Betul apa tak? Ad-dalalah jamak dari dalalah. Sama dalalah. Ad-dalalatus salah itu bukan semua 6 ini. Kita harus menspesifikkan mana pembahasan mantik sebenarnya. Ad-dalalah ada 2, ada dalalah lafdiyah wa dalalah ghairul lafdiyah. Ad-dalalah lafdiyah yang pertama akliyah. Lafdiyah akliyah. Apa dimisalkan dalam mantik? Kadalalatil lafid, kadalalatil lafad alal lafid. Lihat, apa? Dalalatil lafad ala wujudil lafid. Kenapa? Karena yang namanya lafad kita sudah baca di makulat, alaisal huruf arad. Makna arad layakumu binafsihi. Betul apa tidak? Lafad itu layakumu binafsihi. Harus ada lafid. Maknanya kalau ada lafad ada lafid. Dia tidak peduli dengan lafadznya, dia cuma peduli dengan lafadznya. Sering saya contohkan, itu adalah kalau ada orang mencari victim di bencana. Ada tsunami, ada earthquake, macam di Lombok barusan ini. Ketika ada suara, yang mencari korban tak peduli apa makna suara itu. Sang pencari korban hanya peduli bahwasanya kalau ada suara berarti ada yang survivor, ada yang selamat di situ. Wadah, itu namanya ad-dalalah al-lafdiyah, ada lafaz tapi akliyah. Kenapa? Karena lafaz aradun, la yakumul al-arad la yakumu binafsihi. Maknanya al-arad la yakumu illa ala syai'in. Jadi akal kita yang takil min wujudil arad ila wujudil jisim. Itu namanya dalalah lafdiyah al-akliyah. Wadah? Ada lagi ad-dalalah al-lafdiyah at-tabi'iyah. Ada lafadznya, tapi itu adalah tabi'i. Makna tabi'i adalah sesuatu yang natural di Anda. Dibilang di sini dalalat, orang-orang Arab cakapnya macam itu, ala wajah isodr. Tak tahu itu benar apa tak orang-orang Arab. Orang-orang Indonesia, orang Nusantara, orang Melayu cakapnya aduh. Apa makna aduh? Ada sakit. Tabi'iyah, tabi'iyahnya orang Nusantara kalau sakit cakapnya aduh. Tabi'ah itu dalalah lafdiyah tabi'iyah. Tabiatnya orang ketika sakit mengucapkan sebuah lafaz. Yang lafaz itu menunjukkan bahwasanya ada tabiat di dalam seseorang itu, yaitu sakit. Yang ketiga adalah al-lafdiyah al-wad'iyah. Adalah al-lafdiyah al-wad'iyah, maknanya lafaz itu mempunyai wad'. Jadi macam ini, saya memisalkan itu al-asad. Al-asad ya dulu ala al-hayawan al-muftaris. Kalimat asad ini mempunyai banyak possibility. Kenapa dia harus menunjukkan hewan tertentu? Kenapa asad ini tidak menunjukkan ini? Sama tak? Mungkin tak? Apa yang mengkhususkan ini ke hewan tertentu? Ada yang namanya wad'. Dan kalau yang namanya wad' itu pasti ada iradah. Mantik hanya membahas ini.
Yang lainnya tak dibahas. Hanya membahas ad-dalalah, al-lafdiyah, al-wad'iyah. Ini saja. Yang lainnya bukan urusan mantik, urusan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dalalah yang keempat, ad-dalalah ghairul lafdiyah, al-aqliyah. Dia dalalah ghairul lafdiyah, tapi dia aqliyah. Contohnya adalah alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Tak ya alam semesta, anta saja menunjukkan ada yang membuat. Anda tahu tak salah di Inggris, di Britania ada macam batu-batu zaman dahulu tersusun. Apa itu namanya? Stone apa? Stone Age itu. Batu-batu, cuma batu tersusun saja. Mereka macam sepakat bahwasanya batu ini ada yang susun. Ya Allah, apa sih batu? Batu cuma batu 2 disusun atasnya, batu 3 disusun, macam itu saja. Dibilang ini batu ada yang susun. Tuh, apalagi tubuh macam ini. Kita punya tubuh ini sampai ada kelas namanya dokter tip, hanya untuk membahas tubuh. Anda tahu mata, ada namanya dokter pakar mata, betul tak? Itu mata saja, tak tahu perlu kelas berapa tahun untuk hanya belajar mata saja. Ada lagi, saya pernah pergi ke ENT, ear, nose, orang Indonesia cakapnya THT, telinga, hidung, tenggorokan. Tuh, cuma telinga, hidung, tenggorokan. Orang perlu pakar di situ. Masih ada yang cakap manusia tidak ada yang menciptakan. Padahal stone apa? Stone Age itu macam cuma batu 2 disusun saja. Mereka teori pasti ada yang buat macam ini. Loh, kita ini bukan lafaz, kita ini cuma sesuatu yang tertib, sesuatu yang beratur, menunjukkan ini bukan sia-sia. Maknanya ada orang, bukan orang, ada sesuatu yang membuat seperti ini. Kita ini dalun ala wujudillah. Di situ ini adalah tugasnya mutakalimin. Tugasnya mutakalimin melihat sesuatu bukan dari lafadznya, tapi min haitsu qaumuhu yadullu ala wujudillahi ta'ala. Yadullu ala wujudillahi ta'ala. Dalalah ghairul lafdiyah at-tabi'iyah. Yang kelima adalah dalalah, dan dia itu ghairul lafdiyah tapi dia tabi'iyah. Dimisalkan seperti merah muka, malu. Pucat, takut. Muntah, apa? Masuk angin. Apa? Banyak angin. Banyak angin. Betul apa tak? Dia dalalah ghairul lafdiyah kan? Tapi iya. Ada orang apa namanya? Apa maknanya? Botak. Maknanya apa? Banyak pikir. Banyak pikir. So lihat, ada yang cakap tua, banyak pikir, yang mungkin banyak cakap lagi sakit kanker. Ada orang kurus saja. Apa maknanya? Oh, tak menikah dia. Kayaknya kurus macam itu. Adalah ghairul lafdiyah at-tabi'iyah. Itu mantik itu hanya memisalkan, memang itu misal syai'. Ini misal itu syai'. Apa misalnya? Al-humrah alal khajal wa sufrah alal wajal. Kalau ada muka merah, maknanya dia khajal. Merahnya muka bukan lafaz.
Tapi merahnya muka menunjukkan sesuatu. Pucatnya muka bukan lafaz, akan tetapi dia menunjukkan sesuatu. Dia dalalah, dia menunjukkan, dan dia ghairul lafdiyah, tapi dia tabi'iyah. Makna dia tabi'iyah adalah apa? Itu adalah tabiat natural seorang manusia. Wadah. Dan banyak sekali. Oh, apa namanya, orang ini badannya apa? Berotot. Maknanya apa? Sering pergi ke gym. Tapi iya, orang yang sering pergi ke gym pasti badannya berotot. Oh, orang ini badannya gemuk. Maknanya Tidur. Nah, senang. Senang dia gemuk. Yang terakhir adalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Dia dalalah dan dia ghairul lafdiyah tapi dia wad'iyah. Sering saya misalkan dengan signboard traffic. Dia dalalah. Ada orang traffic merah, dia pasti berhenti. Apakah merah itu dia cakap berhenti? Merah. Tapi merah itu ya dulu menunjukkan bahwasanya stop. Merah itu bukan lafaz, karena tak ada cakap apa? Berhenti. Semua signboard, lihat, Kuantan belok kiri, apa ada isyarat? Apakah dia cakap Kuantan belok kiri? Tak, Kuantan aja. Wadah, itu namanya adalah ghairul lafdiyah al-wad'iyah. Makna wad'iyah di situ ada iradatil murid. Memang ada yang mengkhususkan merah untuk berhenti, tapi tak ada yang mengkhususkan tabi'iyah, ini tak ada. Memang sudah apa saya bilang ya, otomatis macam itu. Orang ketika marah, ketika malu, merah. Sunnatullah semacam itu memang. Itu namanya, hatta bukan hanya manusia, hewan pun macam itu. Tiba-tiba Anda lewat, ada anjing, ku. Maknanya apa? Tidak kenal. Hah? Tidak kenal, benar itu. Itu sudah dalalah tabi'iyah, macam itu. Apa? Ku. Maknanya mungkin Anda orang berbahaya, karena itu dia menggonggong. Lihat. Begitu pula apa namanya? Pohon, macam itu. Sawah, macam itu. Ada dalail tabi'iyah. Memang Allah ciptakan macam itu. Wad'iyah tak? Wad'iyah itu ada intervensi manusia. Ada intervensi manusia. Seperti traffic itu. Ada merah, kuning sama hijau. Seumpamanya dirubah, oke tak? Oke. Saya tak tahu, katanya di China tak pakai signboard, tak pakai traffic, pakai manusia. Macam ini. Wah deh. Oke. Dari 6 ini, mantik hanya ini. Dalalah, lafdiyah, wad'iyah. Hanya satu ini. Kenapa? Dibilang ini mudah. Ini mudah. Kenapa mudah? Karena dia cakap. Ini tak cakap, ini penat. Jadi untuk menunjukkan malu, Anda harus mukanya penat. Tapi kalau lafdiyah wad'iyah Anda cukup cakap, saya malu. Selesai. Dan wad'iyah ini yang paling penting, dia mundobit. Dia mundobit. Makna mundobit ini apa? Dia bisa dirujuk.
Semua ini tak boleh dirujuk. Akal berbeza-beza kemampuan orang akal. Tabi'iyah, lafdiyah, tabi'iyah berbeza-beza antara negara ke negara yang lain. Kata-kata aduh, kata-kata aduh. Apa maknanya aduh? Menurut orang Indonesia, orang Melayu maknanya sakit. Menurut orang Yaman maknanya belum. Betul apa enggak? Sudah makan? Aduh. Betul apa enggak? Yang pernah ditarik masih ketawa. Aduh. Maknanya belum. Terus apa lagi? Jangankan antara Tarim dan Indonesia, antara Malaysia dan Indonesia. Oke. Harus maknanya apa? Harus. Mungkin. Hah? Mubah. Indonesia maknanya apa? Harus. Wajib. Lihat, antara Indonesia dan Malaysia, kata-kata harus tanakut. Satunya maknanya wajib, satunya maknanya boleh. Betul apa tak? Satunya maknanya harus, satunya maknanya boleh. Lihat. Berbeza dengan dalalah lafdiyah wad'iyah. Dalalah lafdiyah wad'iyah ini ada semacam indibat. Kalau ribut, kalau kita begaduh, kita boleh rujuk di kamus. Kamus ini adalah hakim untuk memenangkan siapa yang begaduh. Apa makna yang benar? Oke. Apa makna doroba? Apa makna doroba? Tak ya, nanti saja kalau sudah. Apa makna doroba? Kita tengok kamus. Tapi kalau makna tabi'iyah, nah tengok kamus macam mana. Sering saya cakap, orang mukanya merah, apa maknanya? Ada yang cakap marah, ada yang cakap malu, ada yang cakap habis dipukul, Panas. hah? Panas. Orang ini mukanya merah. Apa? Satu cakap ini. Yang benar mana? Apakah yang benar fulan atau fulan? Kenapa perlu benar? Karena itu susah, tidak ada indibatnya. Mantik tak mau pakai. Dan mantik hanya pakai dalalah lafdiyah al-wad'iyah. Karena ada unsur yang sangat penting di sini, yaitu indibat. Itu indibat, itu yang penting. Kemudian dalalah lafdiyah wad'iyah dibagi menjadi 3. Satunya mutabakiyah,